Halo pemirsa Lebong TV, berjumpa lagi bersama saya Riri Agustin dalam wawancara eksklusif bersama dengan Bravo 99. Pasti pada penasaran apa itu Bravo 99, siapa orang-orangnya, dan sekarang saya sudah bersama dengan orang-orang yang ada di dalam Bravo 99. Di sebelah kanan saya ada Mas Sinan Jati. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Dan juga di samping kiri saya ada Mas Yasta Pipin, ya. Dan orang-orang Bravo 99 ada di belakang saya menemani wawancara eksklusif pada hari ini. Nah, daripada kita kepanjangan ngobrolnya, tapi masih bertanya-tanya apa sih itu Bravo 99, langsung aja kita tanya dengan Mas Sinang sendiri ya, Mas. Mas Sinang? Iya. Apa sih yang menjadi latar belakang dari Bravo 99 itu sendiri, Mas? Ya, jadi begini. Bravo 99 itu terdiri dari alumni, orang-orang yang peduli dalam hal ini mendukung teman kita, Sofian Sori dan Bapak Fahri Rozi itu dalam konteks pemenangan pilkada Kabupaten Lebong. Awalnya dibentuk ya dari komunitas alumni sendiri yang punya militansi, simpati dan peduli untuk Sofian Sori. Oke, baik. Kenapa kata Bravo 99 itu yang dipilih? Ya gini, karena kita punya wadah di komunitas kita, angkatan 99 itu namanya alumni, sedulur alumni 99. Yeah. Nah, ketika kita bicarakan ini angkatan 99 ada yang maju di pilkada Kabupaten Lebong, makanya kita harus ganti. Tetap dia akan 99, namun jargonnya apa? Ganti komunitasnya yang peduli untuk kopi saja. Itulah namanya Bravo 99. Itu memang keluar dengan sendirinya. Karena kalau kita tanya itu Bravo itu apa ya, artinya kan Bravo itu kan bagus, terbaik. Ya kita berharap ini tim yang sangat terbaik, tim solid yang mampu menghantarkan rekan kita, Saudara Kopli Ansori, untuk menjadi Bupati Lebong terpilih. Oke, berarti angkatan 99 itu sendiri khususnya angkatan 99 di sekolah mana gitu? Ya, kebetulan kita alumni SMU 1 Muara Aman ya, angkatan 99, tepatnya di Lebong Utara. Saat itu kita masih belum kabupaten, kita masih kecamatan ya, kecamatan Lebong Utara. Gitu. Oke. Berarti Bravo 99 ini khusus untuk mendukung Saudara Kopli yang memang maju ke Pilkada 2020 gitu ya, Mas ya? Ya. Memang sebelumnya sudah ada 99 sebelumnya? Sudah ada. Jadi komunitas 99 itu, alumni 99 itu sampai dengan hari ini masih eksis. Mulai dari ada dia punya struktur ya. Di situ ada pengajian rutinnya, di situ ada juga sosial. Ya, kegiatan sosial. Di situ juga ada apa namanya dompet duafa dan lain-lain. Di situ kita lakukan kegiatan itu dikerjakan oleh seluruh teman-teman komunitas. Nanti ada ketuanya itu ada di belakang kita ini Pak Sarpono ya. Pak Sarpono ini ketua dari alumni 99 dan kebetulan punya semangat juga untuk mendukung ini Saudara Kopli Ansori untuk maju di pilkada Kabupaten Lebong saat ini. Oke, ada yang menarik yang bisa saya lihat, berarti angkatan 99 ini tidak menutup kemungkinan untuk siapa saja, asalkan angkatan 99 yang ingin maju, baik itu pilkada ataupun apapun itu, akan selalu mendukung gitu ya Mas ya? Iya, itu dia. Nah, kita berharap teman-teman juga yang mungkin nanti menonton YouTube atau channel ini nanti yang belum tahu bahwa komunitas Bravo 99 ini bukan hanya untuk nantinya bukan hanya untuk Pak Kopli Ansori saja. Artinya untuk saat ini kita bagaimana dengan segala daya upaya, dengan sikap militansi kita,
itu memenangkan Iya. Pilkada Lebong ini. Nantinya mesin ini atau komunitas ini yang kami sama-sama bentuk ini, ya nanti juga bisa, kita berharap ke depan juga bisa berkontribusi besar untuk mengawal kepemimpinan Pak Kopli saja, Pak Kopli. Jadi bukan saja menghantarkan Pak Kopli memenangkan kontestasi, tetapi mengawal agenda-agenda yang sudah kita direncanakan, kita rancang, kita bangun bersama itu sesuai dengan harapan kita membangun Lebong bahagia dan sejahtera seperti itu. Iya. Jadi siapapun itu yang tergabung dalam angkatan 99 yang ingin maju, baik itu pilkada ataupun pemilihan lainnya, 99 pasti mendukung, Pasti ya Mas ya. mendukung. Nah, untuk saat ini memang yang Khususnya, yang berpotensi masuk dalam gelanggang, yang berpotensi yang sudah bisa dikatakan bahwa secara finansial cukup, secara kompetensi juga cukup, gitu ya. Ya Pak Kopli Ansori gitu loh. Kalau nanti ada yang memang berpotensi juga dari alumni 99 yang mau maju, ya kita akan dukung gitu. Apapun itu, mungkin ke kepemimpinan di Dewan Rakyat atau Pilkades contohnya, atau apa ya, Pileg, macam-macam ya gitu. Kita akan support. Ini bentuk kita peduli membangun Lebong dengan cara kita seperti ini, membangun kawan-kawan yang memang punya potensi gitu. Gitu. Menarik sekali. Nah, berarti Bravo 99 ini khusus untuk mendukung Bapak Kopli Ansori. Ya. Dan apa arti dari sebuah simbol kuda dan untuk Kopli itu sendiri? Ya, itu luar biasa pertanyaannya. Jadi begini, ide itu timbul tadinya dari ngobrol-ngobrol kecil lah teman-teman, dari ya ada Pak Ketua Alumni, ada Pak Yasa Pipin, ada kawan-kawan dari Bravo 99 ini dalam satu acara, kegiatan acara undangan pernikahan itu. Nah, ya akhirnya ya itu bagaimana kalau kita pakai kuda gitu kan? Kuda emang ada di sini gitu. Oh, ternyata sedang ada kuda di Kabupaten Lebong. Kebetulan ya Mas ya? Kebetulan ada kuda, dan kebetulan juga kami punya orang-orang yang kapasitas cukup, yang ya dia jadi pelaminan dan lain, kita kumpulkan untuk mendesain kuda itu, untuk mendekor satu, ya, untuk mendekor kuda biar itu lebih menarik lagi. Nah, kenapa kita ngomong itu tuh kuda? Ya simbolnya adalah kuda itu kekuatan. Kuda itu satu kekuatan. Kalau kita sering di mobil ya, kalau kita lihat di mobil itu ada horsepower, itu kekuatan kuda gitu. Nah, bagaimana kuda ini nanti kita harapkan ya isinya itu kan partai-partai pendukung ya, ada tim pemenangan, tim sukses, dan partai-partai pendukung. Makanya kita pasang bendera itu di apa namanya di rumah kuda ini. Nah, itu kita pasang bendera-bendera dan partai maupun bendera tim sukses itu. Kita berharap para pengusung, para pendukung ini mampu menghantarkan kandidat kita, dalam hal ini Bapak Kopli Ansori dan Bapak Faryadi, untuk bisa memenangkan kontestasi ini gitu. Jadi kita harapkan nanti bisa mengawal juga kita nanti setelah memenangkan ya, mengawal proses dan pembangunan yang sudah direncanakan. Tidak hanya di awal waktu pendaftaran saja menggunakan kuda, atau memang ada program selanjutnya lagi masih pakai kuda juga? Oh enggak, kita generasi itu masih milenial kali ya. Mungkin kita harus ganti seperti apa metode kampanye yang sehat, kampanye yang memang berkualitas, ya, tidak menjelekkan sesama kandidat gitu ya. Saya yakin seluruh pasangan yang maju terjun di pilkada tahun ini punya nama itu niat yang baik untuk membangun Lebong. Jadi ya kita hormati lah, kita hilangkan black campaign, politik dan lain-lain. Kita coba membangun Lebong dengan lebih lebih sehat lagi lah pertarungannya gitu, lebih baik lagi gitu. Oke Mas Inang, sebagai orang-orang yang dibilang dekat dengan Kopli Ansori, apa sih kira-kira sisi lain yang masyarakat tidak tahu tentang Kopli Ansori itu sendiri? Bisa dikasih tahu sedikit nih? Ya, kebetulan sosok seorang Pak Kopli ini yang saya tahu
perkenalan saya itu memang dari 99. Tapi setelah itu, setelah tamat sekolah, ya sudah hampir 15 tahun sampai 18 tahun ya saya nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba saya dengar dia salah satu dengan di Provinsi Bengkulu. Ada satu kasus memang saya urusan pekerjaan saya dan ketemu dalam satu waktu, ruang dan waktu berbicara dan diskusi. Ya, saya mengenal. Oh, ini pengusaha, orang yang berangkat dari nol, orang yang memang dari kampung berjuang di ibu kota provinsi untuk menjadi menggapai cita-cita lah ya, orang sukses. Alhamdulillah sampai hari ini kami melihat itu satu-satunya orang alumni 99 yang memang sukses gitu ya. Memiliki potensi ya Mas ya. Potensi, dan kalau kita bicara finansial saya rasa nggak usah jadi ini, tapi aja dia udah cukup gitu ya. Cuma gini, kita melihatnya gini, apa sih yang mendasari bro? Kalau saya mau manggil Pak Kopli itu bro. Teman-teman semua juga manggilnya bro. Apa yang mendasari bro untuk maju ke Bali? Yaitu tadi masyarakat, dorongan dari masyarakat, lalu kecintaannya untuk membangun kembali Kabupaten Lebong dengan cara dia ya, dengan cara dan treatment yang dia miliki gitu. Kita oke gitu, kita firm. Makanya adalah sudah mudah-mudahan ini on track, berjalan dengan baik, dan kita berharap teman-teman juga yang ada di sini juga bisa mengawal dan mengawal bisa meramaikan nanti mempromosikan juga Kabupaten Lebong seperti apa dengan cara kita. Ya betul. Gitu ya. Oke. Jika Bapak Kopli Ansori terpilih nih ke depannya, apa sih harapan Bravo 99 itu sendiri? Ya kalau ngomong harapan sih banyak sekali ya, banyak sekali. Tinggal lagi kita akan bantu mengisi bagian-bagian mana yang sesuai, artinya right man on the right place ya. Jadi orang yang tepat pada kedudukan yang tepat. Betul. Gitu loh. Nanti kita akan mengawal itu juga. Jangan nanti, karena Pak Kopli ini berangkat jadi dari swasta kan, pasti butuh inputan dari teman-teman. Kita komunitas 99 ini hanya sebagian kecil loh ya, sebagian kecil. Jadi memang banyak gitu. Ada yang memang sudah menjadi awal, ada yang sudah menjadi tentara, ada yang sudah menjadi dokter, ada yang sudah menjadi bidan, perawat, cerdik, pandai, ulama, dan lain-lain lah pokoknya itu. Jadi memang ya, kayak di pasar Muara Aman itu yang berdagang yang semua ada. Nah, bagaimana nanti kita mensejahterakan ya, membahagiakan mereka dengan cara kita seperti apa? Contoh kayak di pasar itu program 1 miliar 1 kecamatan misalnya gitu. Kalau di pasar, kalau kita ngomong daerah Tapus nanti nggak mungkin dong kalau atau bibit, pembibitan dan lain-lain, kita akan maksimalkan itu. Tapi kita sesuaikan gitu. Kita sesuaikan dengan potensi-potensinya. Kalau pasar ya nggak mungkin kita ngomong bibit kan. Nah, jadi kalau kita pasar ya kita ngomong masalah perekonomian AM dalam hal ini ya. Nah, kalau di perkebunan ya kita ngomong masalah pembibitan atau pengembangan kan gitu. Kalau di sektor panen yang di menjadi 3 kali ya. Gimana kualitas berasnya? Kemarin bisa sekian ton, kita coba tingkatkan gitu. Seperti itu, kira-kira seperti itu kan. Program-programnya ya Mas ya. Dan terakhir nih, apa definisi bahagia dan sejahtera menurut Bravo 99 sebagai tim Kopli? Ya, bahagia itu pilihan yang memang muncul dari dalam hati. Sejahtera itu kondisi di mana manusia yang orang-orangnya dalam keadaan makmur, damai, dan selamat dan sehat lah ya, selamat gitu. Nah pemirsa, ada yang tadi menarik perhatian Riri sendiri mengenai seperti slogan kayak gini ya. Ada guys maroba itu ngopli bareng Bravo 99. Penasaran kan apa itu maksud dari ngopli? Kita langsung tanya saja sama Mas Pipin ya Mas ya. Apa sih Mas arti dari ngopli itu sendiri? Ini ngopli ya, ini kan di baju, ini kan slogan ya. Slogan ini kan kayak apa tuh, mengajak guys maroba itu ngopli bareng Bravo 99.
Artinya kita mengajak masyarakat Lebong ini mengkopli. Maksudnya itu ngopli ya. Untuk mengajak kita bareng-bareng bersama Kopli maju untuk mendorong beliau ini menjadi Bupati Lebong. Iya. Gitu. Jadi bareng Bravo 99 siapa saja, baik itu dari alumni SMA 1, Iya. Lebong Utara, sebelumnya kan sebelum kabupaten ya, seperti Mas Inang jelaskan tadi, mau Semangko PGRI, mau Man, Iya. walaupun dimanapun, se-Kabupaten Lebong. Iya, umumnya yang ya. merasa alumni 99, angkatan 99, yang merasa itu, ayo kita ngopli bareng bersama Bravo Bravo 99. 99. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah, pemirsa Lebong TV, itulah wawancara eksklusif saya bersama dengan Bravo 99 untuk Kopli Ansori. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Maroba itu ngopli bareng. Maro. Lebong TV, TV itu bersama.